Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya masih menceritakan sebuah film inspiratif yang bertemakan balap mobil. Selain pembalap, mobil yang dipakai juga menjadi faktor penting untuk memenangkan balapan. Namun, hanya beberapa pabrikan saja yang mampu mendominasi balapan mobil di dunia. Film ini menceritakan tentang sosok di belakang layar yang membuat mobil Ferrari menjadi hebat seperti sekarang. Orang itu adalah Enzo Ferrari, yang merupakan pendiri dari pabrikan ini. Pada masa mudanya, dia juga merupakan seorang pembalap. Hal itu mendorongnya untuk membuat mobil sesuai keinginannya. Cerita dimulai 10 tahun setelah Ferrari berdiri. Dengan kepemimpinannya, Ferrari menjadi salah satu mobil besar di Italia. Enzo dikenal sebagai seorang yang tegas dan tidak mau kalah. Oleh karena itu, banyak orang segan padanya. Dia memiliki seorang istri yang bernama Laura. Keharmonisan hubungannya hilang ketika anak sematawayangnya meninggal. Selain itu, Enzo juga pernah kehilangan sahabatnya karena kecelakaan menggunakan mobil buatannya. Namun semua kejadian itu tidak membuatnya menyerah untuk tetap mempertahankan Ferrari. Tanpa diketahui istrinya, ternyata sudah lama Enzo berselingkuh dengan seorang wanita bernama Lina Lardi. Sampai-sampai mereka memiliki seorang anak yang bernama Piero. Perselingkuhannya itu terjadi ketika Enzo masih bergabung di militer. Karena terlanjur hamil, Enzo diam-diam merawatnya. Selama ini, Ferrari selalu bersaing dengan pabrikan Maserati. Tiba-tiba informan dari Enzo melihat salah satu pembalap terkenal bergabung dengan lawannya. Please inform Sr. Ferrari. Mendengar itu, Enzo langsung mengetahui bahwa mereka berniat untuk memecahkan rekor kecepatan yang dilakukan Ferrari. Dengan percaya diri, tim Maserati langsung membawa orang itu ke lintasan. Mobil itu melaju dengan sangat cepat. Baik tim Maserati maupun Ferrari dengan serius menghitung waktunya. Tikungan demi tikungan dia libas, tanpa melakukan kesalahan. Dan berkat kemampuannya itu, tim Maserati akhirnya berhasil memecahkan rekornya. Great. Melihat itu, Enzo ingin segera membalasnya. Dengan cepat dia menelpon pembalap utamanya untuk segera bersiap. Bring your lucky gloves. Ketika di jalan, tidak sengaja Enzo didatangi seorang pembalap pemula bernama Alfonso de Portago. Namun karena terburu-buru, Enzo tidak sempat menyapanya. Setelah sampai di lintasan, Enzo langsung menyiapkan semuanya, termasuk saran untuk pembalapnya. Orang itu langsung memacu mobilnya. Namun setiap waktu yang diperoleh, masih di bawah rekor baru tersebut. De Portago yang tadi dihiraukan, akhirnya juga sampai untuk melihatnya. Sialnya, pembalap Enzo mengalami masalah pada transmisinya, kemudian terpental. Dengan kecelakaan seperti itu, dipastikan bahwa pembalapnya meninggal. Karena kejadian itu, namanya menjadi buruk di media massa. Namun bagi Enzo, dia sudah siap menanggung semua kritikan itu, dan tetap pada tujuannya. Secara profesional, tanggung jawabnya adalah memberi uang santunan pada keluarga yang ditinggalkan. Selain untuk balapan, mobil Ferrari juga dijual untuk umum. Enzo sebagai pemilik, juga ikut melayaninya. Orang kepercayaannya memberitahu, keuangan dari perusahaan ini sudah tidak sehat. Tingkat penjualan mobilnya terlalu rendah, dan uangnya terlalu banyak dihabiskan untuk ajang balapan. So what do I do? Agar tidak bangkrut, dia harus meningkatkan penjualannya. Untuk itu dibutuhkan investor besar, yang mau menanamkan modalnya. Hari berikutnya dia memanggil De Portago, untuk melihat kemampuannya.
Sebagai pembalap muda, dia cukup bagus. He drives like Varzi. Terlebih catatan waktunya juga sudah menyamai para seniornya. Dengan hasil itu, dia lolos menjadi pembalap tim Ferrari. Pacar dari Deportago yang bernama Linda juga datang, dan merasa senang. Selanjutnya, Enzo mengenalkannya dengan seluruh anggota timnya. Mereka pun mengobrol biasa, dan bersenang-senang. Alright, to Deportago. Dan ternyata, Deportago cukup disukai oleh anak-anak. Bahkan di luar, Piero meminta Enzo untuk mendapatkan tanda tangannya. Setelah pertemuan itu selesai, Enzo pergi ke rumah Lina. Sayangnya dia lupa dengan permintaan dari anaknya. Merasa bersalah, dia mengajaknya bicara. Karena di depannya ada gambar kerja dari mesin miliknya, Enzo menjelaskan hal itu pada anaknya. Piero mendengarkan dan memahami apa yang dibicarakan. Hal itu membuat Enzo makin tertarik untuk mengajarinya. Melihat hubungan yang baik itu, Lina merasa senang. Dan apa yang dilakukannya barusan, mengobati sedikit rasa rindunya selama ini. Sesampainya di rumah, Enzo langsung berbicara pada istrinya. Dia membutuhkan investor besar untuk memperbaiki arus keuangan dari Ferrari. Dan untuk meyakinkan calon investornya, Enzo ingin meminta kembali sebagian saham dari Ferrari yang dahulu dia berikan padanya. One condition. Laura diberikan hak untuk menentukan harganya. Karena awalnya tidak mau, Laura mematok harga tinggi, yaitu $500.000. Tentu angka itu tidak wajar bagi Enzo. Namun karena ini satu-satunya pilihan, dia bersedia. Dengan satu syarat, yaitu cek yang diberikan, boleh dicairkan setelah investor sudah memberikan dana. Pagi harinya Laura mengambil uang di bank, untuk memberikan santunan, pada pembalap Ferrari yang meninggal sebelumnya. Tanpa sengaja, orang itu kelepasan menyebutkan salah satu rumah rahasia milik Enzo, yang kali ini ditempati Lina. Castelvetro. Seketika Laura curiga, dan dengan cepat menghafal alamatnya. Setelah keluar, dia bersama sopirnya langsung menuju ke sana. Bagi Laura yang memiliki ingatan bagus, tidak akan sulit menemukannya. Niat awalnya adalah ingin melabrak. Namun menyadari bahwa Lina sudah memiliki anak, Laura tiba-tiba membatalkannya. Di lain tempat, mobil terbaru untuk menyaingi Maserati sudah jadi. Enzo menyuruh pembalap utamanya yaitu Taruffi, untuk mengujinya. Dengan segala peningkatan yang ada, dia yakin mobil ini sudah lebih unggul. Dan hari ini, Enzo sekaligus mengumumkan semua pembalapnya secara resmi, kepada wartawan. Mereka semua akan mengikuti balapan Mille Miglia, yang merupakan balapan bertipe endurance selama berhari-hari. Selain itu, tujuannya mengundang mereka adalah untuk mengangkat merek mobil Ferrari, agar lebih banyak dikenal publik. Sialnya, pacar dari Deportago yang merupakan model datang, dan mengalihkan perhatian semua wartawan. Tidak kehabisan ide, Enzo sekalian mengajaknya berfoto, agar logo Ferrarinya ikut terangkat. Di sana Enzo menunjuk salah satu wartawan, untuk berbicara pribadi dengannya. Dia menyuruh wartawan itu untuk menulis sebuah berita bohong, yang isinya menyatakan bahwa Enzo sudah berbicara dengan Henry Ford II, presiden dari Ford, salah satu industri mobil terbesar di dunia. Hal itu merupakan rencana dari Enzo, untuk memancing investor besar menghubunginya. Setelah semuanya selesai, Enzo datang ke rumah Lina. Dia melihat anaknya tampak muram. Dengan status ayahnya yang tidak jelas secara hukum, menimbulkan pertanyaan dari anak-anak lain di sekolahnya. You're his father. Sampai sekarang, belum ada solusi untuk masalah ini. Karena Enzo sudah memiliki istri sah, dia tidak bisa mengaku ke publik. Terlebih lagi, dia tidak ingin istrinya tersebut sampai mengetahuinya. Malamnya Enzo mengajak istrinya menonton teater, namun Laura menolaknya. Dia kemudian pergi sendiri, tanpa menyadari bahwa Laura sudah mengetahui rahasianya.
Kebetulan tema dari teater ini adalah percintaan, yang membuat Enzo terbayang akan masa lalunya. Dari momen bahagianya bersama keluarga yang masih utuh, sampai dengan pertemuannya dengan Lina. Semua rentetan kejadian itu masih teringat, dan tidak akan pernah bisa dia lupakan. Sebelum balapan endurance, semua mengikuti balapan di sirkuit seperti biasa. Enzo melihatnya dari televisi. Dengan teknologi pada masa itu, kesalahan sedikit saja akan merusak mobilnya. Semua penonton fokus melihat pertarungan antara Deportago melawan pembalap andalan dari Maserati. Namun ketika posisi berhasil sejajar, dia malah mengerem mobilnya sebelum tikungan. Hal itu membuat Enzo jengkel dan menelpon tim di sana. Dia menyuruh Deportago untuk keluar dari balapan. Ketika pertandingan selesai, Enzo langsung menceramahi semua. Dia tidak ingin pembalap Ferrari memiliki sifat penakut dan mudah menyerah. Deportago hanya terdiam dan memahami apa yang disampaikan Enzo. I would have taken him. Seketika dia langsung menghampiri Enzo dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Melihat tekadnya itu, Enzo yakin dan memberikannya mobil yang lebih bagus. Kesepakatannya dengan Enzo sudah terjalin, sehingga Laura diberikan cek senilai $500.000. Yang membuat dia emosi adalah, cek itu belum ditandatangani. Sudah tidak bisa menahannya lagi, dia menemui Enzo dan mengungkapkan semuanya. Laura memberitahu bahwa dia sudah mengetahui simpanannya tersebut. When did it start? Enzo kaget, dan akhirnya jujur padanya. Dari pertemuannya dengan Lina, sampai memiliki anak. Tentu saja Laura marah, karena seperti diperlakukan tidak adil. Enzo pun menyadari kesalahannya, namun tidak tahu langkah yang harus dia ambil. Tidak mau dipusingkan dengan hal ini, Enzo langsung menandatangani cek yang dipegang Laura. Karena semuanya sudah terbongkar, Enzo sudah tidak perlu takut untuk mengajak Lina dan anaknya melihat balapan selanjutnya. She knows he is our boy. Semua orang mengerubunginya ketika ingin mendaftarkan timnya untuk mengikuti balapan Mille Miglia. Di lain tempat, Laura hanya melihat balapan itu dari televisi. Namun pikirannya tidak ada pada balapan, melainkan pada wanita yang ada di belakang Enzo, yaitu Lina. Hatinya sudah hancur, dan dia hanya bisa meratapinya. Kelima pembalap beserta mobilnya sudah dia persiapkan untuk balapan di hari berikutnya. Malam sebelum balapan, setiap pembalap memiliki kebiasaan menulis surat untuk kekasihnya. Surat itu dibuat untuk berjaga-jaga, apabila mereka mengalami kecelakaan fatal, bahkan meninggal dunia. Dan akhirnya, tibalah ajang balapan terpanjang bertipe endurance. Enzo memberikan motivasi pada pembalapnya satu persatu. Kali ini dia tidak lupa meminta tanda tangan dari Deportago, yang akan diberikan pada anaknya. Can you autograph this? Semua mobil telah diberangkatkan. Dan kini saatnya bagi Enzo, untuk mengurusi hal lain dari belakang layar. Kelima mobil itu beriringan, dan melaju dengan cepat. Bahkan sampai pagi hari, mereka terus menjaga kecepatannya. Namun ini bukanlah balapan beregu. Sehingga setiap pembalap memiliki hasrat untuk menjadi pemenangnya. Akibatnya, salah satu dari mereka keluar dari lintasan. Tentunya berita itu dengan cepat sampai di telinga Enzo. Mouse is out. Lintasan akhirnya sudah sampai di dalam kota. Banyak orang berdatangan dan ingin melihatnya. Karena jalan yang sempit, mobil lainnya sudah tumbang. 4 mobil Ferrari yang tersisa mampu melewatinya dengan baik.
Mereka pun sudah keluar dari kota dan melewati trek selanjutnya. Di lain tempat, hal yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Enzo mendapatkan telepon dari pengacara Agnelli, pemilik dari Fiat, perusahaan mobil terbesar di Italia. Orang itu termakan berita bohong yang dibuatnya. Ferrari cannot go too far on us. Oleh karena itu, dia bersedia menjadi investornya lebih dulu. Tentu saja Enzo setuju dan ingin membahas persyaratannya setelah balapan berakhir. Kali ini satu masalah telah selesai dan tinggal menyelesaikan balapannya. Pada kota berikutnya, para pembalap memasuki checkpoint, sekaligus mengisi bahan bakarnya. Deportago tampil maksimal, dan berjanji pada pacarnya untuk menang. Trek selanjutnya melewati perbukitan. Terlihat sekali bahwa mobil Ferrari sangat mendominasi balapan ini. Tidak ada yang mampu menyainginya, kecuali mobil dari Maserati. Salah satu pembalapnya maju, dan ingin menyalip Deportago. Berkali-kali lolos, mobil itu mampu terus menempelnya. Namun, kali ini Deportago tidak akan membuat kesalahan, seperti race sebelumnya. Dia tidak mau memperlambat mobilnya, baik pada tikungan. Mobil Maserati yang posisinya tidak menguntungkan, akhirnya keluar dari lintasan. Taruffi yang melihatnya memberikan tumpangan, karena dia tidak memiliki navigator di sampingnya. Berkat posisi dari Ferrari sementara ini, Enzo banyak diwawancarai oleh wartawan. Tetapi tugas utamanya bukanlah itu, melainkan bertemu dengan pembalapnya. Satu persatu mereka datang. Dengan kemampuan mobil yang sudah pada batasnya, Enzo memberikan saran, agar mereka bisa tetap tampil maksimal. Di sana, pemilik dari Maserati melihat pembalapnya menumpang di mobil Ferrari. Tentu saja dia marah, karena itu sama saja dia sudah mengaku kalah dengan saingannya tersebut. Setelah semua berangkat, kini giliran Enzo berbicara dengan Deportago. Namun dia nampak terburu-buru, dan tidak mendengarkan. I don't have time. Check the pressures. Bahkan tim yang ingin mengganti bannya, sampai tidak sempat. Lintasan kali ini berada di daerah pinggiran. Semua mobil tentu melaju dengan kencang, terutama Deportago. Di dalam pikirannya dia harus menang, demi pacar tercintanya. Semua orang yang tinggal di sekitar jalur balapan itu keluar, dan ingin melihatnya. Baik orang tua maupun anak-anak, ingin menyemangatinya. Namun disinilah, sebuah tragedi akhirnya terjadi. Ban mobil dari Deportago sobek terkena pembatas jalan, dan kehilangan keseimbangan. Mobilnya menabrak, dan terlempar. Sialnya, mobil itu jatuh ke arah kerumunan orang yang melihatnya. Dalam sekejap, semua menjadi korban. Di tempat finish, semua yang belum mendengar kabar itu merayakan kemenangannya. Terutama Taruffi, yang menjadi pemenangnya. Linda mencari Deportago, namun tidak menemukannya. Sementara itu, Enzo yang mendengar kabar kecelakaan itu, langsung menuju ke sana. Dengan mata kepala sendiri, dia melihat semua korbannya. Tragedi seperti ini, tentu akan tercatat dalam sejarah. Pihak kepolisian juga datang, dan ingin mengambil mobilnya. Setelah serangkaian pemeriksaan, akhirnya mereka menemukan bahwa salah satu ban robek. The spill hit the curbs on a brick. Bagi Enzo, ini adalah musibah terbesarnya, karena melibatkan banyak orang yang tidak bersalah, seperti anak kecil. Di saat itu, tiba-tiba dia mendapatkan kabar buruk lainnya. She cashed the check. Laura melanggar perjanjian, dan mencairkan uangnya. Dengan ini Ferrari sudah tidak punya kas, dan di ujung kebangkrutan. Apalagi kini mata semua orang tertuju pada Enzo, orang yang bertanggung jawab atas Ferrari. Dia pergi menemui Laura, dan meminta penjelasannya. Ternyata semua tidak seperti yang Enzo pikirkan. Laura ingin meminjamkan seluruh uang itu padanya. Dengan begitu, dia bisa memberikan santunan yang layak pada keluarga korban, dan membungkam seluruh media yang memojokkannya. Yang lebih mengagetkan, pinjaman ini tanpa syarat. Laura melakukan atas keinginannya sendiri, demi putranya yang sudah lama meninggal.
Untuk meraih sebuah kesuksesan, tidaklah instan. Semakin tinggi impianmu, semakin tinggi pula rintangannya. Dari banyak orang yang mencobanya, hanya segelintir saja yang mampu bertahan. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.